Kirim Jemaat nomor 61 ayat 1-4, dan pada bait yang ketiga jemaat dimohon berdiri. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tidak membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Nya tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut di depan angin, dan segala dosamu seperti awan yang pergi. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Seiring itu dengarkanlah pula akan hukum Tuhan
dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat bercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah kita anugerah dan petunjuk baru. Silakan duduk. Kami bersyukur kepada-Mu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat yang telah kami terima dan rasakan, dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Rawatlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh.
tidak di langit tempatnya, sehingga Engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga Engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. untuk
menghibur, menguatkan, dan membimbing kami semua. Di tempat ini pula ada hati yang percaya bahwa firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah-langkah kami di tengah dunia ini. Berkati hamba yang menyampaikannya, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ibu dia begitu iri terhadap seekor burung elang. Hari itu kura-kura ini bertemu dengan burung elang ini dan mereka berbincang-bincang. Kata kura-kura, aku sangat kagum dengan engkau burung elang. Saat engkau terbang di angkasa atau di udara, betapa gagahnya engkau kelihatan dan betapa luar biasanya, sehingga kami yang ada di bawah hanya takjub melihat engkau yang berada di atas. Aku ingin sekali bisa terbang sama seperti engkau. Lalu ia dapat jemaat Tuhan saat burung elang mendengar apa yang dikatakan oleh kura-kura. Lalu ia berkata, kecil saja, kamu bisa terbang seperti aku. Kecil saja syaratnya. Saat aku terbang, engkau memegang sayapku, dan yang kedua, mulutmu harus menggigit sebatang kayu kecil yang aku berikan. Ibu bapak jemaat Tuhan, saat kura-kura mendengar apa yang dikatakan oleh burung elang, betapa senang hatinya. Wah, sebentar lagi dia bisa terbang, sehingga semua teman-temannya yang ada di daratan pasti akan memuji dan mengagungkan kebesarannya, karena ia bisa terbang. Selama ini ia hanya diam di bawah cangkangnya, tetapi kali ini ia bisa terbang tinggi di angkasa. Jemaat Tuhan, cerita ini hampir selesai. Kata burung elang saat mereka mau terbang, ingatlah kura-kura, tidak boleh engkau bersuara. Mulutmu harus tetap menggigit kayu ini dan tanganmu memegang sayapku. Lalu ibu bapak jemaat Tuhan, kata kura-kura, iya, saya siap mengikuti perintah engkau burung elang. Jemaat Tuhan, mulailah mereka terbang. Mulai dari jarak yang tidak begitu tinggi, sedang, dan sampailah mereka di atas ataupun di angkasa. Perjalanan mereka lancar dan aman. Tiba-tiba ada suara dari daratan atau dari bawah yang kemudian melihat ke atas dan mengagungkan kura-kura. Hebat engkau kura-kura, kata teman-temannya yang ada di daratan. Ternyata kami salah selama ini. Engkau tidak saja diam di bawah cangkangmu, ternyata engkau bisa juga terbang. Lalu ibu bapak jemaat Tuhan, kura-kura ini karena merasa dia begitu hebat, dia merasa dia bisa terbang, dia menjadi lupa akan janjinya untuk setia sesuai dengan perintah burung elang. Ia tidak menggigit kayu itu dengan erat-erat, tetapi ia kemudian menjawab sama teman-temannya yang ada di daratan. Kura-kura itu loh main di laut. Tiba-tiba kayu yang ia gigit kemudian jatuh, dan apa yang terjadi? Ia kemudian jatuh dari angkasa atau dari langit sana dan kemudian meninggal sampai di daratan. Ibu bapak jemaat Tuhan, izinkanlah saya meminjam cerita ini untuk mengandaikan hidup saya dan ibu bapak di tengah dunia ini. Dalam hidup kita di tengah dunia ini, bisa saja kita berada dalam posisi yang biasa-biasa saja, tetapi perjalanan hidup
Jangan memegahkan diri, jangan mengandalkan kekuatan, kekayaan, kekuasaan atau nama baikmu, tetapi ingat siapa yang telah mengingatkan dan menuntut jalan hidupmu, sehingga dari bawah sehingga boleh sampai di atas. Dan kehidupan manusia bisa dengan sengaja melupakan janji setianya kepada Tuhan, sehingga awalnya ia diberkati, tetapi pada akhirnya dengan kekuatan yang manusia biasa, ia kemudian jatuh. Dan syukur kalau ia tertolong, kalau tidak tertolong bagaimana? Hari ini Bapak jemaat Tuhan adalah pidato Musa yang terakhir kepada bangsa Israel yang sudah 40 tahun bergumul di tanah atau di gunung Pasir. Sebentar lagi mereka akan memasuki babak kehidupan yang baru, memasuki tanah Kanaan. Tapi sayang, Musa tidak bisa bersama-sama dengan mereka memasuki tanah Kanaan, karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan umatnya, yakni bangsa Israel. Dalam perpisahan itu ia mengingatkan umat Israel, ingat, jika kalian nanti berada di Kanaan, ingat akan perjalanan kehidupan kalian ditolong oleh Tuhan. Saat keluar dari Mesir, saat bergumul di padang gurun, Tuhan memberikan pertolongan dan banyak mujizatnya. Di tanah Kanaan nanti pasti banyak kemudahan, kenyamanan, kenikmatan. Bahkan barangkali bisa terbang setinggi burung kura, seperti kura-kura mengikuti burung dalam kaki. Tetapi Musa mengingatkan mereka, ingat, hati-hati. Hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jika kalian ingin hidup damai dan memperoleh kehidupan, takut dan setialah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menginginkan hidup dalam kutuk dan celaka, menyembah ilah lain, mengandalkan kekuatan kalian, maka ada konsekuensi yang diterima, yakni kematian. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa mau dikatakan firman ini bagi saya dan ibu bapak? 2023 ini pasti kita semua menginginkan berkat daripada Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang menginginkan kutuk bahkan kematian. Ada yang berdoa, tolong doakan semoga tahun 2023 ini kami sehat, segala pekerjaan kami berhasil, kami boleh mendapatkan segala cita-cita kami, bahkan menyaksikan anak, menantu, cucu kami hidup rukun, sukses dalam rumah tangga dan pekerjaan. Tidak ada yang mau berkata, tolong doakan semoga 2023 ini saya sakit dan cepat mati. Tidak ada yang mau berkata, tolong doakan supaya rumah tangga saya ini cepat bercerai. Luar aku melihat istriku ini cerewet terus. Tidak ada. Semuanya menginginkan hidup yang baik, menginginkan hidup yang dilimpahkan damai, sejahtera dan selamat. Hari ini ibu bapak yang pertama, pilihan itu ada di tangan kita. Jika kita ingin 2023 hidup kita ini selalu diberkati oleh Tuhan, satu syarat saja, tidak tinggi di langit, tidak berada di seberang lautan untuk diseberangi, tetapi di dalam hati kita masing-masing taat dan setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika banyak keraguan di luar sana, cukuplah kita memandang, tetapi jangan hati dan pikiran kita menginginkannya. Setia dan berpegang pada Tuhan Yesus Kristus, maka 2023 ini kita memperoleh berkat dan selamat. Hari ini pula, biar seluruh mulut dan hati kita mau dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berbicara dengan jujur kepada Dia, karena Tuhan berkenan dengan hati yang terbuka di hadapannya. Dan yang ketiga, hidup ini adalah pilihan. Hati-hati untuk memilih hidup ini. Mintalah petunjuk kepada Tuhan dalam doa. Jangan pernah melalaikan Tuhan, tetapi andalkanlah Ia selalu untuk ingat berdoa. Karena Tuhan pasti memberikan petunjuk dalam setiap seru dan doa kita. Selamat tahun baru 2023, teruslah melangkah menjadi pribadi yang rendah hati untuk tetap mengandalkan Tuhan, tekun berdoa, dan Tuhan memberkati setiap pilihan hidup yang telah kita bawa dalam nama
Shalom. Mari Jangan
Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu dan hati kami semua. Apa yang kami sembunyikan di hadapan manusia, sesungguhnya semuanya terbuka di hadapan. Sambutlah setiap doa-doa pribadi kami. Kami tidak meminta Engkau Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang menjadi. Diberkati segala harapan cita-cita kami di 2023 ini. Diberkati setiap pinta dan doa kami, sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan punya cara untuk menjawab dan menggenapinya. Tuhan, berikanlah apa yang kami butuhkan, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkau senantiasa memberikan yang tepat dengan waktu. Kami berdoa bagi rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, rukun dan harmonis sebagai teman hidup suami dan istri. Kami saling menolong, menghibur, menguatkan, menjaga dan menyembuhkan dalam keadaan terluka ataupun dalam keadaan membanggakan, jatuh ataupun bangun, bahkan dalam setiap duka dan suka, sehingga kami boleh menjadi teman hidup seiring dan sejalan, mengasihi, mencintai di tengah dunia ini. Ada anak-anak kami, Tuhan berkati mereka sehat dan kuat. Tuhan berkati masa depan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan kami, milik orang tua dan milik Tuhan. Berkati anak-anak kami takut Tuhan, bahkan menurut nasihat orang tua. Berkati ayah dan ibu kami di usia indah. Tubuh mereka pasti banyak lemah dan sakit. Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan, kebahagiaan. Bahkan mereka terus bersinar laksana matahari dan bulan, memberikan semangat sukacita bagi kami anak-anak menantu dan cucu, tegar dan angkuh di tengah dunia ini. Kami yang tetap setia dan teguh di dalam Engkau. Diberkati kami dalam setiap penantian kami, menanti kehadiran keturunan, menanti sebuah pekerjaan, dan seluruh penantian-penantian kami, bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oh Tuhan, diberkati kami yang bersukacita karena pertambahan umur dalam pernikahan dan kelahiran sepanjang minggu ini. Kiranya tubuh yang sehat, rezeki yang murah, cinta yang hangat, dan seluruh kebaikan Tuhan hadir di umur yang baik bagi kami yang senantiasa bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tanah, air, dan udara diberkati bahwa Engkau baik kepada setiap orang, terlebih khusus bangsa dan negara kami Indonesia, Kabupaten Kapuas, dimanapun kami berada. Di sana Tuhan hadir dengan kebaikan, dimanapun kami tinggal. Di sana kebaikan Tuhan hadir dengan cerita-cerita yang terbaik. Pergumulan pekerjaan, tanggung jawab apapun yang mereka terima dan jalankan, bahkan dalam setiap duka dan suka hidup mereka. Oh Tuhan, jadikanlah hamba-hamba-Mu ini senantiasa dalam pemeliharaan dan pandangan-Mu yang utama, sehingga hidup mereka boleh menjadi surat Kristus yang terbaik, yang terhebat, milik Tuhan Yesus saja. Kami percayakan organisasi, tim musik, tim multimedia, dan seluruh pelayanan dalam gereja Kalimantan Panglis diberkati oleh Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam pelayanan semangat, sukacita, dan dilimpahkan sehat kuat yang berasal dari Tuhan. Dikuduskanlah dan tambah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk kata karena syukur kami kepada. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Ayat yang kedua, kaum perempuan. Ketiga, kaum laki-laki. Ayat yang keempat, jemaat yang berdiri, kita menyanyi. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan jemaat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu keluar gereja.
Firman